Halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan mengganti modul dan juga dinamo dari kipas angin remote Miyako. Ini rekan-rekan, yang kemarin sempat kita buat tutorial atau videonya. Rekan-rekan bisa lihat link di deskripsi atau lihat video sebelumnya tentang cara memperbaiki kipas angin remote Miyako yang mati total. Nah, kemarin kita sudah coba memperbaiki modulnya, tetapi karena IC-nya ini rusak, pecah IC-nya. Nah, dan IC-nya ini sulit dicari dan juga mahal, lebih murah kita membeli modulnya seperti ini. Nah, di video kali ini kita sudah membeli rekan-rekan, dan kita akan unboxing rekan-rekan. Kita unboxing dan kita akan tes. Nah, jadi kita akan tes dulu sebelum kita ganti. Juga dinamonya kita beli, kita akan tes. Jadi video kali ini judulnya cara mengetes modul kipas angin dan juga cara mengetes dinamo kipas angin. Oke rekan-rekan, langsung saja ya kita unboxing. Nah, kita beli online rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, kita akan mengganti ini rekan-rekan modulnya. Nah, ini modul aslinya dari kipas angin remote Miyako, dan kita ini sudah membeli online rekan-rekan, dan baru datang. Dan kita lihat dulu rekan-rekan, ini dari bentuk pemakingannya. Aduh, bentuk packingnya rekan-rekan, lihat ini terkesan asal-asalan ya dari packingnya. Lihat rekan-rekan. Oke, kita buka saja. Ini berlubang-lubang gini packingnya. Seharusnya packingnya pakai lakban coklat ya rekan-rekan, dan kardusnya dibuat kotak, jangan mengikuti bentuknya seperti ini, harus kotak, karena di ekspedisi itu biasanya kan mereka akan menumpuk-numpuk barang rekan-rekan. Nah, jika posisi kardusnya atau packingnya kita tidak persegi atau kotak, nah ini rentan sekali tertindih-tindih, dan akibatnya kalau tidak kotak rekan-rekan atau tidak persegi, itu titik beratnya itu bisa berbeda rekan-rekan. Nah, karena misalnya ditaruh seperti ini ya, terus di atasnya ditumpukin barang lagi, nah, titik beratnya itu di sini rekan-rekan ya. Nah, atau misalnya seperti ini, titik beratnya di sini. Beda dengan kalau kita ngasih bentuk persegi kotak seperti ini, maka titik beratnya akan sama rekan-rekan. Walaupun barang yang kita punya di dalam itu tidak bentuk persegi, nah itu bisa disisipi oleh barang-barang atau apa ya, bubble wrap atau kardus bekas, supaya sedikit padat. Nah, tidak ada rongga. Kalau ada rongga pasti akan meot-meot rekan-rekan, pleot-pleot istilahnya. Nah, oke rekan-rekan, ini kita bongkar dulu. Nah, oke rekan-rekan, ini dia dinamonya ya. Waduh, ini rekan-rekan, nih ini modulnya rekan-rekan. Nah, kita beli modulnya ini. Nah,
kita bandingkan, ini modul aslinya, ini yang baru kita beli rekan-rekan ya. Nah, sebetulnya ini sudah mirip dari posisi tombolnya ya, dan juga lampunya, tetapi lihat rekan-rekan ya, ini kita baru unboxing ya. Kalau rekan-rekan lihat ini ada perbedaan nggak? Ya kan ada ya rekan-rekan ya, yaitu 3 tombol di sini ya, 3 tombol di sini patah atau hilang. Coba kalau patah pasti di dalam ada patahannya. Nah, tidak ada rekan-rekan. Di dalam tidak ada patahannya atau terselip di sini. Tidak ada patahannya juga. Ya. Kita cek dulu semua. Kalau bagian bawahnya masih bagus, belum terlihat bekas solderan. Ya, masih bagus bawahnya, komponennya digerak-gerakkan gini. Nah, di sini rekan-rekan ada elko yang kendor rekan-rekan. Nih, ini kendor rekan-rekan. Nih, ya. Tuh. Jadi seperti itu rekan-rekan. Resiko membeli online rekan-rekan. Jadi, ya ini mau dikomplain atau enggak ini? Nah, kita sebagai teknisi rekan-rekan, karena kita dikejar waktu juga, kalau kita komplain nanti jadi tambah lama. Nah, jadi kita sebagai teknisi rekan-rekan kesulitan juga rekan-rekan. Nanti kalau kita komplain, jadi waktunya kita mengerjakan jadi tambah lama. Dikomplain pun ya kalau ditanggapi dengan baik, kalau tidak. Yang jelas ini tombolnya 3 hilang rekan-rekan ya. Jadi kita tes aja dulu rekan-rekan, tapi untuk ngetesnya karena tombolnya ini nggak ada rekan-rekan, ya kita harus ngambil tombol dulu dari sini, kita pindah sini rekan-rekan. Oke. Saya jadi bimbang akan komplain atau tidak. Kita tes dinamonya dulu rekan-rekan ya, kita tes dinamonya dulu aja. Caranya rekan-rekan untuk mengetes dinamonya, kita siapkan kabel colokan. Kita bisa ambil dari sini rekan-rekan, dari colokan yang ada di kipas. Nah, lalu rekan-rekan untuk kipas ini, walaupun mereknya untuk Miyako, tetapi biasanya sudah pakai gearbox seperti ini, dan juga biasanya produksinya menjadi produk RRT atau produk Cina. Nah, nanti kita akan modifikasi juga supaya awet, kita tambah thermofuse. Saya pernah membuat videonya, rekan-rekan lihat video-video saya lainnya tentang kipas. Di situ ada trik atau cara menambahkan thermofuse pada dinamo kipas baru merek Cina. Nah, kita akan tes dulu rekan-rekan. Nah, untuk merek-merek Cina seperti ini biasanya listrik langsungnya itu berwarna hitam ya. Ini kita tandai listrik langsung warnanya hitam. Lalu kita kasih kabel colokan, kita pelintir gini. Nah, ini random saja langsung ke merah. Nah, di video kemarin juga saya sudah membuat cara ngetes dinamonya ya. Kita tes berputar atau enggak. Oke, kita akan colokkan rekan-rekan. Oke, berputar ternyata ya.
bagus berputar. Kecepatan nomor 3 ini yang merah, kecepatan nomor satunya biru. Kita tes. Ya, berputar kecepatan nomor satunya, lalu kecepatan nomor 2 putih. Ya, berputar. Oke, untuk dinamonya normal. Hanya saja saya sebetulnya kecewa dengan modulnya. Ini modulnya jangan-jangan juga bermasalah rekan-rekan nanti, karena kalau kita lihat tombolnya hilang. Oke, kita tidak komplain, coba kita ganti saja tombolnya. Kita ambil tombol dari sini rekan-rekan ya. Oke, kita sudah siapkan 3 tombol. Tombol di sini kita lepas. Oke, tombol busuknya ini kita lepas semua. Nah, kita ganti tombol yang baru. Bukan baru, cabutan dari sebelahnya. Oke, tinggal kita solder. Oke, sudah. Lalu elko yang goyang tadi rekan-rekan, ini kita solder ulang juga. Nah, kalau perlu kita solder ulang semua rekan-rekan ya, karena kita tidak yakin dengan produk ini. Nah, oke rekan-rekan, semua sudah kita resolder ulang rekan-rekan ya, karena kita tidak yakin dengan produk ini. Dan juga ya gimana ya, resiko beli online ya rekan-rekan ya. Oke, kita akan tes rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, kita akan tes rekan-rekan. Untuk mengetesnya rekan-rekan seperti video sebelumnya rekan-rekan ya. Ini langsung saja kita tes nyala atau tidak modulnya. Di sini ada tulisan ACL dan juga ACN. Nah, di modul sini. Nah, ACL itu dan ACN itu untuk colokan rekan-rekan. Nah, taruh saja ACL itu kita kasih kabel coklat dari colokan. Dan ACN-nya kita kasih kabel biru dari colokan sini. Oke, jadi begini. Lalu kita colokan dan kita tekan tombol speed. Oke, saya sudah colokan. Kita tekan tombol speed, harusnya menyala. Ya, menyala rekan-rekan. Lalu tombol-tombol yang lainnya, timer ya, lampunya bisa berpindah-pindah, berarti menyala ya. Lalu ini tombol apa ini? Oh, swing dan mode. Nah, bisa semua. Lalu kita cabut rekan-rekan ya. Kita cabut, coba kita pasang ini rekan-rekan, dinamo kipasnya. Oke, untuk pemasangan dinamo kipasnya. Nah, yang swing S di sini, teriak paling tepi sendiri ini, tidak usah dipasang dulu. Kita pasang LMH. Sini ya, ada LMH. L itu low, berarti kita kasih kabel biru dari dinamo kipas. Lalu putihnya itu M, middle, maksudnya itu kecepatan middle. L itu low. Lalu yang merah high. Nah, ini kita taruh sini ya.
Lalu untuk kabel hitamnya, listrik langsungnya, nah ini rekan-rekan sambung saja ke sini rekan-rekan, ke ACL. Nah ini ke ACL rekan-rekan. Nah ini jadi listrik langsungnya ini gabung dengan kabel coklat ini rekan-rekan ya. Oke, oh lebih baik kita setelah sekring aja rekan-rekan, setelah sekring ya. Nah di sini ada tulisan COM di sini, COM. Nah itu maksudnya untuk kabel listrik langsung. Nah jadi setelah sekring ya rekan-rekan ya, masangnya. Jadi setelah sekring seperti ini. Nah termasuk untuk motor rotarinya, motor rotarinya kita coba pakai bohlam saja rekan-rekan ya. Ini ada bohlam 5 watt. Nah untuk motor rotarinya kita pasang dulu komnya, sama letaknya di kabel hitam setelah sekring, jadi gabung dengan kabel hitam dari dinamo. Lalu kita sambung ke S di sini, maksudnya swing, teriak swing. Kita sambung di sini. Nah, oke, ini lampunya untuk motor swing. Nanti kan ini diganti dengan motor swing atau motor rotari. Oke, kita balik seperti ini. Lalu kita colokkan rekan-rekan, hati-hati. Oke, kita sudah colokkan. Lalu kita tekan speed di sini. Dinamonya harus langsung berputar. Ya, langsung berputar. Berputar. Nah, nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu swingnya, lampunya harus menyala. Maksud saya, kok mau ngomong berputar malahan. Kita tekan swingnya, lampunya harus menyala. Ya, menyala ya rekan-rekan. Nah ini motor rotari akan bergeleng kiri dan kanan kalau kita ganti lampunya ini dengan motor rotari. Oke, nah kita matikan, lampunya mati. Oke, jadi cara ngetesnya seperti itu rekan-rekan. Kalau kita membeli modul kipas angin secara online, cara ngetesnya seperti itu. Kalau tidak seperti itu rekan-rekan, terserah mau dikomplain atau tidak, itu kebijakan dari rekan-rekan. Oke rekan-rekan, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.